Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Arnanda, NPM 1840101114. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang filum moluska. Baiklah, ada banyak struktur tubuh hewan yang unik. Salah satunya ialah hewan-hewan yang masuk ke dalam kelompok hewan lunak atau moluska. Dalam biologi, kelompok hewan lunak masuk dalam filum moluska. Sesuai dengan namanya, hewan-hewan yang termasuk dalam kelompok moluska biasanya bertubuh lunak, licin, serta berlendir. Hewan-hewan kelompok moluska bukan termasuk kelompok hewan yang mematikan, namun beberapa di antaranya tetap patut untuk diwaspadai, karena biasanya cara bertahan hewan lunak tersebut adalah menyedot atau menghisap musuhnya, termasuk manusia. Dan adapun beberapa contoh hewan yang masuk dalam kelompok moluska, yakni siput, kerang, sotong, dan cumi-cumi. Hewan-hewan tersebut tersebar tidak hanya di daratan, tetapi juga di perairan. Sama dengan kelompok hewan lainnya, moluska memiliki ciri-ciri klasifikasi unik yang menarik untuk dipelajari. Menurut definisi, moluska adalah kelompok hewan yang sifatnya tripoplastik slomata dan invertebrata yang bertubuh lunak dan multiseluler. Istilah moluska berasal dari bahasa Yunani dari kata molluscus yang berarti lunak. Moluska termasuk dalam hewan yang lunak, baik dengan cangkang ataupun tanpa cangkang, seperti dari berbagai jenis kerang-kerangan, seperti siput, kiton, cumi-cumi, serta kerabatnya. Moluska merupakan filum yang terbesar kedua dari kerajaan binatang atau Animalia. Moluska merupakan filum yang terbesar kedua dari kerajaan binatang atau Animalia, sesudah filum Arthropoda. Diperkirakan pada saat ini terdapat 75.000 jenis, dengan ditambah 35.000 jenis yang dalam bentuk fosil. Moluska hidup di air laut, air tawar, payau, dan darat. Habitat moluska dapat berada di palung benua laut sampai pegunungan yang tinggi, dan bahkan dapat ditemukan mudah di sekitar rumah kita. Moluska dipelajari pada cabang zoologi yang disebut dengan sebagai kelompok hewan unik karena bertubuh lunak. Hewan-hewan moluska memiliki beberapa ciri-ciri khas yang membedakannya dengan hewan kelompok lain. Berikut adalah ciri-ciri moluska. Yang pertama, moluska mempunyai ukuran tubuh yang bervariasi dan mempunyai tulang lunak dan tidak beruas-ruas. Moluska merupakan hewan tripoplastik slomata dan juga hewan invertebrata atau tidak mempunyai tulang belakang. Moluska bisa hidup di air dan di darat dan mempunyai cincin syarat yang merupakan sistem saraf dan organ ekresi berupa nefridia. Moluska mempunyai radula atau lidah bergigi dan bersifat hewan heterotrof. Moluska berkembang biak secara seksual, dan moluska memiliki struktur tubuh yang simetri bilateral, dan tubuh terdiri dari kaki, massa visceral, dan mineral. Moluska merupakan hewan hermafrodit, yaitu mempunyai dua kelamin, jantan dan betina dalam satu tubuh. Tubuhnya terdiri dari atas kaki, maskular, dengan kepala yang berkembang beragam menurut kelasnya, kaki yang beradaptasi untuk bertahan di substrat, menggali dan membor substrat, barang, atau melakukan pergerakan. Baiklah, setelah mempelajari ciri-cirinya, saya akan menjelaskan mengenai struktur tubuh moluska secara lebih spesifik. Dan adapun struktur tubuhnya yakni terdiri dari kaki. Kaki merupakan penjuluran bagian tubuh yang terdiri dari otot-otot. Kaki moluska ini berfungsi untuk bergerak, merayap, atau menggali. Sebagian jenis moluska, kaki digantikan dengan tentakel yang fungsinya dalam menangkap mangsa. Yang kedua, massa visceral, yaitu bagian tubuh yang lunak, tempat terdapatnya organ-organ tubuh. Massa yang diselubungi oleh jaringan tebal yang disebut dengan mantel. Dan mantel merupakan bagian yang menyelubungi dan melindungi massa visceral. Pada mantel terdapat rongga cairan yang merupakan tempat lubang insan, anus, dan cairan hasil ekskresi. Mantel bisa mensekresikan komponen yang membentuk cangkang. Dan pembahasan terakhir dari ulasan hewan moluska adalah mengenal klasifikasinya, karena ternyata di dalamnya terdapat beberapa pengelompokan yang lebih spesifik. Berikut dari klasifikasi moluska.
Yang pertama adalah Apineura. Apineura adalah jenis moluska yang masih primitif. Apineura mempunyai tubuh simetri bilateral, mempunyai beberapa insang di dalam rongga mantelnya, dan hidup di sekitar pantai. Contohnya adalah chiton. Yang kedua adalah Scapopoda. Scapopoda hidup di laut atau di pantai, mempunyai cangkang yang tajam, berbentuk seperti trompet, mempunyai kaki kecil di kepalanya, terdapat beberapa tentakel, dan tidak mempunyai insang. Contohnya adalah Dantalium vulgar. Dia adalah Gastropoda. Gastropoda merupakan hewan yang memakai perutnya sebagai kaki. Hidupnya di darat, air tawar, maupun di laut. Umumnya gastropoda mempunyai cangkang. Contohnya adalah siput. Yang keempat adalah Cephalopoda. Cephalopoda memakai kepalanya sebagai alat gerak. Memiliki endoskeleton, eksoskeleton, atau tanpa keduanya. Tubuhnya simetri bilateral. Tubuhnya terdiri dari kepala, leher, dan badan. Contohnya adalah cumi-cumi. Baik, yang terakhir adalah Pelycipoda atau Bivalvia. Pelycipoda mempunyai bentuk kaki seperti kapak yang terletak di anterior. Bivalvia merupakan hewan bercangkang yang terdiri atas dua bagian, mempunyai sistem saraf dan otak yang berkembang baik. Hidup di air tawar dan laut. Contohnya adalah Maliagrina atau karang mutiara, dan Anodonta kijing, Australia tiram, Penopea generosa atau kerang raksasa. Baiklah, itulah penjelasan sedikit dari saya tentang film Moluska. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih dan